Assalamualaikum anak-anak semuanya dan sahabat kimia di seluruh tanah air. Kita berjumpa kembali untuk belajar kimia ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like and subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah, pada sistem periodik unsur itu dibagi menjadi dua, yaitu ada golongan dan perioda. Golongan ini yang berada pada lajur tegak atau vertikal dan ditentukan oleh elektron valensi ya. Sementara untuk perioda itu berada pada lajur mendatar atau horizontal dan ditentukan oleh jumlah kulitnya. Untuk golongan itu dibagi lagi menjadi golongan utama dan transisi. Golongan utama itu adalah golongan A, di mana semua unsur yang berakhir dengan subkulit S dan P ini masuk di golongan A gitu ya. Dan golongan yang B itu transisi, ini adalah semua unsur yang berakhir dengan subkulit D dan F. Golongan A itu terdapat 8 golongan dimulai dari golongan 1A sampai dengan 8A. Ya, sementara untuk golongan B itu terdapat 10 golongan dimulai dari golongan 3B sampai dengan golongan 1B. Sementara untuk perioda di sini terdapat 7 perioda. Perhatikan, ini adalah tabel sistem periodik unsur atau dikenal dengan tabel SPU gitu ya. Nah, ini adalah sistem periodik unsur modern yang dikemukakan oleh Moseley. Golongan berada di lajur tegak dan periode ada di lajur mendatar. Sahabat kimia semuanya, marilah kita sekarang menentukan letak unsur dalam tabel SPU gitu ya, dalam golongan dan periode. Jadi kalian nanti cukup menentukan dengan beberapa hal yang bisa masuk golongan dan periode, itu nanti sudah tahu bahwa unsur kalsium misalnya ya terletak pada golongan 2A periode keempat. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi tanpa harus melihat tabel, kalian nanti akan bisa menentukan letak unsurnya dalam SPU. Nah, kemudian asalkan ditentukan asal tahu nomor atomnya gitu ya. Baik, untuk golongan tadi yang berada pada lajur tegak ya atau vertikal, kemudian ditentukan oleh elektron valensi. Kemudian untuk golongan A itu berakhir subkulit S dan P, sementara untuk golongan B berakhir subkulit D dan F ya. Untuk periodanya itu berada di lajur mendatar, horizontal, kemudian ditentukan oleh jumlah kulit, bilangan kuantum utama yang terbesar ya, jadi N-nya, N yang terbesar. Kemudian terdapat berapa? 7 periode. Nah, sekarang perhatikan contoh soalnya gitu ya. Nomor 1 dulu. 7N kita konfigurasikan 1S2, 2S2 dan 2P3. Berarti di sini berakhir dengan subkulit P. Nah, kalau berakhir subkulit P maka EV-nya sama dengan elektron yang ada di 2S dan 2P. Gitu ya. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, jumlah kulitnya ada berapa? Perhatikan bilangan kuantum utama yang terbesar, yaitu 2 ya. Nah, sehingga di sini letak unsur N berada pada golongan 5A karena EV-nya tadi 5. Kemudian berakhir subkulit P berarti masih golongan A, gitu ya. Jumlah kulitnya ada 2 berarti periode yang kedua. Nah, itu yang pertama. Sekarang contoh yang nomor 2. 24Cr. Kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, kan sesuai OFPO ngisi dulu 4S2 gitu ya. 4S2 kemudian 3D4. Nah, hati-hati untuk yang berakhir subkulit D, kalian akan mendekati kemarin ya, pembahasan yang kemarin itu akan lebih stabil jika mendekati setengah penuh atau penuh. Begitu ya. Karena di sini 3D4 berarti akan lebih stabil kalau dia mengisi 3D5. Jadi mendekati setengah penuhnya. Ya. Sehingga konfigurasinya untuk CR 24CR
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, dan 3D5. Nah, berapa EV-nya? Gitu ya. EV-nya adalah yang berada di subkulit D ditambah S. Jadi NS ditambah N-1D. Jadi kalau begitu 1 ditambah 5 sama dengan 6 ya. Nah, jumlah kulitnya di sini berapa? Nah, bilangan kuantum utama terbesarnya berapa? 4 ya. Nah, berarti jumlah kulitnya 4. Sehingga untuk atom Cr, R ini letaknya pada golongan 6B. Nah, karena berakhir subkulit D ya. Dan periode 4 ya, periode keempat. Karena bilangan kuantum utama terbesarnya 4. Para siswa yang saya sayangi, nah sekarang seperti biasa setelah mempelajari tadi kita akan latihan soalnya dulu ya. Tentukan letak unsur berikut dalam SPU. Jadi dasarnya seperti pada tayang-tayang sebelumnya ya, pada slide sebelumnya. Dan silahkan untuk nanti bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman sebayanya. Gitu ya. Nah akhirnya semuanya kita sudah mempelajari untuk konfigurasi, untuk sistem periodik unsur, dan setidaknya kalian harus selalu berlatih, begitu ya. Selalu berlatih untuk belajar. Kedepannya nanti kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang ada. Ya, terima kasih sahabat kimia di seluruh tanah air. Kita akhiri dulu pertemuan ini. Besok kita lanjutkan dengan video-video berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.